Kenapa dikerjakan di NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena memang kita harus ngomong apa adanya. Data yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini. Panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun baru sekali. Perkuat ketahanan ekonomi, Jokowi gelontorkan 11 triliun rupiah untuk bangun proyek andalan food estate hingga shrimp estate. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah melakukan pemutakhiran RKP tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang APBN 2022. Bappenas membaginya terhadap 7 prioritas nasional. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas Polhuk-Hankam, dan transformasi pelayanan publik. Adapun pendanaan prioritas nasional dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan pada 2022 dialokasikan sebesar 11,43 triliun rupiah. Dilansir dari bisnis.com, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Soeharto Monoarfa menegaskan bahwa tahun 2022 merupakan tahun yang penting untuk pemulihan ekonomi. Pasalnya, pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2022, Bappenas telah merencanakan pelaksanaan berbagai proyek besar yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sasaran pembangunan lainnya. Dalam materi yang disampaikan, Bappenas menyebut dengan intervensi yang tepat pertumbuhan ekonomi Indonesia potensial dari 2022 hingga 2045 diperkirakan sebesar 6,3%. Intervensi kejadian yang tepat dan tidak sekedar bisnis as usual dinilai penting untuk membalikkan lintasan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country di tahun 2045. Pada diskusi dengan media di kantor Kementerian PPN atau Bappenas pada Kamis, 2 September 2021, Soeharto menuturkan tahun 2022 ini penting untuk pemulihan. Pemulihan ini belum optimal karena masih ada recovery gap. Ia juga menambahkan, hal ini penting karena ekonomi Indonesia telah lama tumbuh di bawah potensialnya sejak 2014. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini stagnan di level 5% sebelum pandemi COVID-19, yang akhirnya semakin melemahkan perekonomian, sehingga terkontraksi minus 5,32% secara tahunan atau YoY di tahun 2020. Padahal untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu melampaui 5%. Meski begitu, Soeharto menyampaikan bahwa ada optimisme terkait dengan ekonomi di 2022 berdasarkan sejumlah proyeksi berbagai lembaga internasional. Misalnya, International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% di 2022. Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan sebesar 5,0% dan OECD memproyeksikan 5,1% dan Asian Development Bank atau ADB memproyeksikan 5,0%. Di sisi lain, rencana pembinaan IKN merupakan satu dari 8 kegiatan utama rencana kerja Bappenas tahun 2022 berdasarkan fungsi perencanaan. Bappenas juga akan melakukan koordinasi penyusunan RKP tahun 2023, persiapan penyusunan RPJMN 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029. Sedangkan 2 kegiatan utama lainnya adalah penyusunan Master Plan Food Estate dan koordinasi percepatan pembangunan Papua berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa 34% angka kemiskinan di Indonesia berada di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hal inilah yang menjadi alasan Presiden Jokowi membangun lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo usai meninjau langsung food estate di Kabupaten Sumbang Tengah, NTT pada Selasa 23 Februari 2021 lalu. Tidak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menggandeng pemerintah kabupaten atau Pemkab Kabumen untuk mengembangkan kawasan budidaya udang terintegrasi atau shrimp estate di wilayah tersebut. Penandatanganan perjanjian kerjasama terkait pengembangan tersebut berlangsung di Jakarta pada Kamis 12 Agustus 2021. Dengan dibangunnya shrimp estate tersebut diharapkan bisa menjadi pelopor budidaya udang yang modern di Indonesia dengan hasil produktivitas dan kualitas tinggi karena adanya campur tangan teknologi dan perencanaan bisnis yang matang dalam pelaksanaannya. Rakyat diberi contoh, petani diberi contoh, sehingga
Bangkanya gampang, kemudian sapi ini baru berapa minggu nih datang? Baru 3 hari Pak. Baru aja, ini baru 3, biar coba kelihatannya sapinya tadi ditanya senang. Top, Indonesia semakin dipercaya dunia. Indonesia-Belgia perkuat kerjasama di bidang peternakan. Pemerintah Republik Indonesia dan Belgia akan memperkuat kerjasama di bidang peternakan, khususnya terkait dengan kualitas dan keamanan kesehatan hewan di kedua wilayah ini. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Usaha Kecil, Wira Swasta, SME dan Pertanian Belgia, David Clarinval, menandatangani pernyataan tentang kehendak atau Letter of Intent atau LOI untuk penguatan kerjasama peternakan di bidang kualitas dan keamanan kesehatan hewan tersebut di kantor pusat Belgian Blue Group di kota Sydney, Provinsi Namur, Belgia pada Senin 20 September 2021 waktu setempat. Kedua menteri tersebut sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang sudah ada dengan kolaborasi lanjutan di bidang peternakan. Kolaborasi tersebut meliputi manajemen pemeliharaan dan standar sanitasi untuk peternakan Belgian Blue di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 21 September 2021, Syahrul menerangkan ia berharap kerjasama tersebut dapat membantu fasilitasi akses pasar komoditas pertanian, pengembangan kapasitas, kerjasama teknis, dan penelitian yang dilakukan bersama di antara kedua pihak. Ia juga menyebutkan jika Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Belgia, terutama dari sektor seperti kopi, karet, tembakau, minyak kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Sementara itu, Belgia juga turut menikmati peningkatan ekspor ke Indonesia pada produk susu, mentega, dan lainnya seperti kentang dan gandum. Lebih lanjut, Syahrul menjelaskan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan sebuah sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kebijakan pertanian itu tidak hanya menitikberatkan pada transformasi dan penguatan sistem pangan secara holistik dan terintegrasi, namun tetap berkomitmen terhadap pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kelestarian lingkungan, sosial, serta ekonomi. Menteri Usaha Kecil, Wira Swasta, SME dan Pertanian Belgia, David, menyambut inisiatif Indonesia untuk mengembangkan kerjasama yang lebih lanjut di antara kedua pihak negara. Indonesia dan Belgia Blue Group telah bekerja sama untuk mendongkrak produksi daging di Indonesia sejak tahun 2015 lalu. Dilansir dari Kompas.com, David menjelaskan siap untuk melakukan pendampingan di bidang manajemen pemeliharaan pakan. Di bidang manajemen pemeliharaan, pakan dan kesehatan ternak Belgia Blue Group di Indonesia. Ia juga menyampaikan dukungan yang penuh terhadap penyelesaian perundingan Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Menurutnya, IEU-CEPA tersebut dapat menjadi alat untuk pemulihan ekonomi ataupun pertumbuhan pada tahun-tahun ke depannya. Perjanjian IEU-CEPA sudah menyelesaikan putaran perundingan yang ke-10. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, menyatakan perkembangan ekonomi dari 10 putaran perundingan tersebut sudah cukup baik dan stabil. Adapun putaran ke-11 akan dilaksanakan pada musim gugur mendatang. Sebelumnya pada April lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyampaikan keinginannya untuk membeli peternakan sapi di Belgia. Investasi tersebut dilakukan oleh perusahaan plat merah dan untuk mengurangi impor daging yang selama ini dilakukan. Namun, rencana tersebut sempat menuai kritik sejumlah kalangan lantaran dinilai sebagai pemborosan. Saat ditemui di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Jakarta, Selasa 4 Mei 2021 lalu, Erick meminta rencana tersebut harus dilihat konteksnya secara utuh, jangan diputar balik. Apalagi menurutnya selama ini Indonesia hanya menjadi market impor daging. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sudah bekerja sama dengan kementerian lain untuk memastikan peternakan yang sehat. Indonesia mempunyai masalah dari sisi populasi sapi betina yang kurang. Seperti yang diketahui, PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau RNI kini sedang mempersiapkan diri untuk pembelian peternakan sapi di Belgia yang diminta langsung oleh Menteri Erick Thohir. Hal tersebut akan dikoordinasikan seperti negara yang memiliki potensi di bidik pasarnya serta kajian model bisnis yang akan dijalankan tersebut. Sebelumnya, Direktur Utama RNI Arief Prasetyo juga mengatakan sebagai calon induk holding BUMN Pangan, pihaknya tengah melakukan rencana transformasi pangan dari berbagai komoditas, salah satunya daging untuk meningkatkan ketahanan pangan serta inklusivitas nilai tukar peternak. Arief mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir telah berbicara kepada RNI terkait rencana pembelian peternakan sapi Belgia ini dan meminta agar dapat segera dikoordinasikan, mulai dari negara yang berpotensi, market, serta kajian model bisnis yang akan dijalankan pada Kamis 29 April 2021 lalu. Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Belgia tersebut diharapkan bisa merangkul para peneliti, stakeholder, agar nantinya Indonesia semakin cepat dalam memiliki manajemen dan teknologi peternakan yang maju. Pernyataan tersebut merupakan komitmen berdikari sebagai BUMN pangan dalam kontribusinya
sebagai buffer stok pangan khususnya daging bagi masyarakat Indonesia.